Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Susilo. Saya adalah salah satu guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa inovasi yang telah saya lakukan di Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Pakisbaru. Namun sebelum saya memaparkan, ada quotes yang menarik buat kita bersama, yaitu mimpi itu gratis, maka pilihlah yang paling mahal, karya Raim Laude. Dalam kesempatan kali ini, inovasi yang saya akan paparkan berjudul penerapan teknik treasure hunter dalam mengembangkan media pembelajaran kebaruan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan itu menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar siswa tersebut selamat dan bahagia sebagai diri pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan di satuan pendidikan saya. Hal ini dikarenakan beberapa macam. Yang pertama yaitu kondisi sekolahan kami atau satuan pendidikan kami secara geografis itu letaknya adalah di pedesaan dan pegunungan, jauh dari perkotaan. Hal ini menyebabkan beberapa akses informasi, akses transportasi untuk menuju ke SD kami itu mengalami hambatan. Kemudian hal ini mengakibatkan beberapa hal, yaitu tentang media-media pembelajaran yang tersedia di sekolah itu kurang up to date atau kurang modern. Kebanyakan media yang ada di sekolah itu sudah usang dan beberapa itu sudah rusak. Kemudian hal ini menyebabkan pembelajaran yang ada di dalam kelas itu kurang variatif. Dampak dari hambatan yang terjadi, yang pertama adalah prestasi hasil belajar siswa itu rendah, kemudian keaktifan siswa itu menurun, yang ketiga motivasi belajar rendah. Hal ini akan mengakibatkan tujuan pembelajaran yang telah dirancang dan disusun akan mengalami hambatan dan tujuan tersebut akan sulit untuk tercapai. Nah, kemudian apa tantangan bagi guru-guru yang mengajar di SD Negeri 1 Pakisbaru, khususnya saya? Itu yang pertama, itu mengikuti beberapa workshop-workshop, entah itu luring ataupun daring. Karena sekarang banyak sekali workshop dan pelatihan yang ada. Nah, tentunya dari hasil workshop itu akan saya ikuti jika itu memang berpengaruh baik kepada siswa saya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengamati, dengan meniru, dan memodifikasi sesuai dengan karakteristik siswa-siswa yang saya ajari. Namun, ternyata hasil dari workshop itu belum sepenuhnya bisa saya laksanakan di dalam kelas. Kadang-kadang mengalami kegagalan. Meskipun saya sudah mengamati, meniru, dan memodifikasi hasil-hasil pelatihan yang saya dapatkan, masih saja mengalami kendala. Nah, untuk mengatasi itu, maka ada tantangan besar yang saya berikan kepada diri saya sendiri, yaitu bagaimana saya bisa mengembangkan media pembelajaran kebaruan sesuai dengan keunikan karakteristik siswa yang saya hadapi di kelas. Nah, apa yang saya lakukan untuk melaksanakan tantangan yang saya berikan, yaitu mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan model ADDIE atau EDI. Dengan runtutannya adalah analisis, desain, development atau pengembangan, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian, bagaimana treasure hunter itu diterapkan? Penerapan yang saya lakukan itu pada tahap yang ketiga, yaitu development dan pengembangan.
Jadi inovasi atau teknik treasure hunter yang saya kreasikan itu nanti dipraktekkan atau dilaksanakan pada pengembangan media pembelajaran atau masuk ke tahap yang ketiga. Nah, runtutannya bagaimana? Yang pertama yaitu analisis. Nah, yang pada waktu analisis tentunya kita harus menentukan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian mencari hambatan-hambatan dalam siswa belajar, kemudian konten dan konteks pembelajaran itu seperti apa, dan yang keempat adalah menentukan jenis-jenis media. Kemudian langkah yang kedua adalah desain. Dalam desain ini kita harus bisa menentukan media-media apa yang kita akan kembangkan. Apakah media nyata atau realita, ataukah media visual, atau media audiovisual, atau mungkin media interaktif atau sebuah permainan, atau media digital. Kemudian di tahap ketiga, yaitu di development atau pengembangan, ini masuklah teknik yang saya buat yang namanya treasure hunter. Treasure hunter ini diterjemahkan adalah berburu harta karun. Mengapa saya menggunakan teknik ini? Karena kebanyakan hambatan-hambatan yang dilaksanakan untuk membuat media pembelajaran, hambatan terbesarnya adalah di langkah ketiga atau pengembangan media pembelajarannya. Mungkin kita bisa mengetahui analisis hambatan kemudian tujuan, kemudian kita sudah mengetahui desain yang akan dibuat, tetapi hal yang paling sulit adalah membuat pengembangan bagaimana membuat media pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik dan keunikan siswa kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya membuat kreasi yang namanya adalah treasure hunter atau berburu harta karun. Pengambilan nama ini memang saya gunakan agar lebih menarik, jadi mengandung makna atau mengkiaskan atau menganalogikan atau termasuk majas metafora, karena dalam berburu harta karun itu kan saya analogikan itu mencari benda-benda yang sangat berharga. Sama dalam membuat media pembelajaran itu kita juga mencari benda-benda di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran. Jadi analoginya adalah sama-sama berburu barang atau berburu harta karun. Nah, dalam berburu harta karun, beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah membuat teka-teki. Artinya teka-teki itu kita berikan kepada diri kita sendiri. Apa dasarnya teka-teki? Dasarnya adalah analisis dan desain. Dasarnya adalah langkah 1 dan langkah 2 harus kita cari dulu. Kemudian dari langkah 1 dan langkah 2, dari analisis dan desain yang sudah kita tentukan, maka kita membuat pertanyaan atau membuat teka-teki. Contohnya adalah, nih, media nyata apa yang dapat digunakan agar siswa dapat menemukan sendiri konsep bidang miring. Jadi yang paling penting adalah menentukan pertanyaan teka-teki itu berdasarkan analisis dan desain. Kemudian dalam treasure hunter apa langkah keduanya? Langkah keduanya adalah berburu. Berburu apa? Berburu benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar yang bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah pertama, kreativitas melihat benda dengan sudut pandang lain. Jadi kreativitas ini harus memang benar-benar ditajamkan dan diperdalam. Jadi misalkan kita suatu ketika melihat sebuah benda, misalkan obat nyamuk itu ternyata menurut kebiasaan masyarakat hanya bisa digunakan untuk mengusir nyamuk. Tetapi dengan kreativitas itu kita bisa manfaatkan menjadi media pembelajaran. Media apa nanti yang kita buat? Nanti di slide berikutnya. Kemudian dalam berburu, apa yang dilakukan? Jiwa penjelajah. Kita harus mencari media pembelajaran tidak hanya di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan rumah, tetapi semua tempat harus kita cari. Tahap yang keempat adalah implementasi. Jika kita sudah
menemukan benda itu dan sudah kita susun sesuai dengan desain yang sudah kita tetapkan, maka media pembelajaran itu akan terwujud. Nah, setelah terwujud dan sudah terbentuk, maka kita harus mengimplementasikan apa langkahnya, yaitu yang pasti diimplementasikan atau dipraktikkan di dalam kelas. Syaratnya apa? Guru dan siswa harus semuanya aktif untuk memanfaatkan media pembelajaran itu. Kemudian di tahap terakhir di proses ADDDIE itu adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pada saat pembelajaran atau formatif, juga bisa dilakukan pada saat akhir pembelajaran atau sumatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Kemudian dalam tahap evaluasi ini, kita juga harus bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, dengan menggunakan teknik Treasure Hunter, saya menghasilkan beberapa media pembelajaran kebaruan atau bisa dikatakan sebagai media pembelajaran inovatif. Beberapa media pembelajaran yang saya tuliskan diantaranya adalah, yang pertama adalah media obat nyamuk, yang kedua adalah media daun cinta, yang ketiga adalah media slanker, yang keempat adalah media notasi kotak, dan yang kelima adalah media tabung gas. Tentunya saya tidak bisa menyebutkan semua karya yang saya sebutkan di sini, saya fokus ke 5 media yang sudah saya susun. Untuk yang pertama, media pembelajaran obat nyamuk. Apa fungsinya? Media pembelajaran ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pesawat sederhana. Nah, inilah bentuknya. Bentuknya itu seperti spiral. Dan bahan dasarnya adalah obat nyamuk. Nah, yang pertama, apa teka-teki pada waktu itu saya untuk kenapa saya bisa menemukan obat nyamuk adalah teka-teki saya adalah media apa yang bisa saya gunakan untuk menanamkan konsep bidang miring dan siswa menemukan sendiri konsep bidang miring itu. Nah, suatu ketika saya pergi ke swalayan, kemudian menemukanlah sebuah obat nyamuk itu dengan sudut pandang yang lain. Obat nyamuk saya fungsikan sebagai media pembelajaran, bukan sebagai obat nyamuk. Nah, tentunya waktu pencarian itu juga lumayan lama. Saya menemukan ini sekitar hampir 3 bulan, bagaimana atau media apa atau bahan apa yang bisa saya gunakan. Syukur alhamdulillah 3 bulan kemudian saya menemukan sebuah obat nyamuk, ternyata obat nyamuk bisa digunakan untuk media pembelajaran. Dan ini adalah contohnya, dan ini sudah saya diseminasikan, dan alhamdulillah pada saat itu hasil diseminasi yang telah saya sampaikan itu mendapatkan suatu apresiasi atau kejuaraan. Yang kedua adalah media pembelajaran daun cinta. Media pembelajaran daun cinta dapat menanamkan konsep bilangan bulat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, daun cinta ini adalah bahannya dari styrofoam yang kemudian saya belah menjadi 2. Yang sebelah kanan itu sebagai, yang separuh itu sebagai bilangan bulat negatif, dan yang separuh adalah sebagai bilangan bulat positif. Maaf, untuk yang sebelah kanan itu sebagai negatif, dan untuk yang sebelah kiri adalah sebagai positif. Media ini saya gunakan untuk menanamkan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 5. Dan itu sudah saya diseminasikan juga. Dengan bahan dasar hanya sebuah styrofoam, ternyata bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran slanker atau selang dan keranjang. Slanker itu ada sebuah akronim, selang dan keranjang. Media slanker ini saya gunakan untuk menanamkan konsep bidang miring pada pesawat sederhana.
Bentuknya seperti ini, bahannya adalah keranjang dan selang yang saya lilitkan. Dan ini adalah wajah atau kondisi anak-anak yang ceria pada waktu praktek pembelajaran, yang sangat antusias, meningkatkan motivasi, meningkatkan keaktifan, dan akhirnya prestasi belajar siswa itu mengalami peningkatan. Hanya berbahan dasar keranjang dan selang. Dan yang keempat adalah sebuah media pembelajaran notasi kotak sebagai alat bantu memainkan alat musik pianika. Hal yang melatar belakangi saya untuk membuat notasi kotak adalah banyaknya siswa yang belum bisa memainkan alat musik pianika. Hal ini terjadi karena siswa di desa saya memang tidak terbiasa memainkan alat musik pianika, dan yang kedua ada mengalami kesulitan untuk menghafalkan notasi angka. Nah, saya membuat teka-teki dalam otak saya bagaimana saya membuat media pembelajaran yang dapat membantu anak memainkan alat musik pianika, meskipun anak itu tidak hafal atau tidak tahu partitur atau tidak tahu notasi angkanya. Maka terciptalah media notasi kotak seperti ini. Notasi kotak ini hanya berbahan dasar kertas yang digulung, kemudian di atasnya saya beri kotak-kotak, kemudian di bawahnya nanti tersedia sebuah alat musik yang namanya pianika. Cara memainkannya adalah kertas yang berupa roll ini saya putar, kemudian notasi kotaknya sebagai penunjuk tuts-tuts manakah yang dipencet atau ditekan oleh si peserta. Jadi meskipun anak ini tidak tahu notasi angkanya, tetapi langsung bisa memainkan alat musik pianikanya. Nah, tentunya ini hanya digunakan di level awal atau siswa-siswa yang memang mengalami kesulitan memainkan alat musik pianika. Jika anak itu sudah hafal notasi angkanya, sudah terbiasa dengan partitur, sudah terbiasa dengan alat musik pianika, anak-anak sudah tidak perlu lagi menggunakan alat ini. Tapi sekali lagi, alat ini sangat penting bagi anak-anak atau siswa-siswa saya yang mengalami kesulitan membaca notasi angka. Dan ini juga sudah saya diseminasikan dalam suatu kegiatan. Ini saya diseminasikan dalam suatu kegiatan, dalam suatu acara. Alhamdulillah juga mendapatkan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran tabung gas. Tabung gas, gas itu adalah akronim dari gelap Android smartphone. Jadi ini adalah sebuah tabung yang gelap, memiliki operating system Android dan ada smartphone-nya. Apa fungsinya? Media ini berfungsi untuk meningkatkan hasil belajar pada materi fase bulan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti tabung, kemudian di dalam tabung ini ada sebuah smartphone, kemudian ada sebuah miniatur bulan, juga ada sebuah miniatur matahari. Hal ini untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk fase bulan setiap harinya. Teka-teki atau pertanyaan yang muncul pada waktu melahirkan atau menciptakan media ini adalah bagaimana saya membuat ruangan gelap yang di dalamnya itu bisa digunakan untuk melihat fase bulan. Nah, maka tercetuslah sebuah HP, kemudian miniatur bulan dan miniatur matahari yang saya masukkan ke dalam sebuah tabung. Kemudian si anak secara aktif melihat pergerakan atau bentuk fase bulan setiap harinya. Dan ini juga sudah saya diseminasikan. Nah, kemudian dari teknik tracer hunter yang sudah saya laksanakan, itu juga saya tularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Ini ada satu contoh teman saya atau rekan guru saya yang bernama Pak Misno. Dia adalah seorang guru kelas 1, tapi memiliki kemampuan untuk membuat wayang. Nah, beliau membuat wayang itu
dengan bahan dasar mika map atau map yang berbahan mika yang sudah tidak digunakan, beliau manfaatkan untuk bisa menjadi sebuah wayang. Karena dengan menggunakan mika itu, wayang itu bergerak menjadi lebih mudah dan lebih awet. Hal ini juga berdampak kepada siswa yang awalnya itu pasif atau kurang suka dengan kesenian daerah, akhirnya mengalami minat yang meningkat. Selain itu, teknik treasure hunter ini juga dilakukan oleh beberapa guru yang lain. Jadi contohnya adalah ada sebuah kaos kaki yang ternyata bisa digunakan untuk bermain storytelling atau bermain peran. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga teknik treasure hunter ini dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru yang lain dan bisa digunakan untuk mengembangkan dan menciptakan media pembelajaran yang bersifat kebaruan sesuai dengan keunikan siswanya masing-masing. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.